Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para kanca-kanca sedaya ingkang sangat kawula hormati, alhamdulillah dalu niki malam ini kita semua dihadirkan oleh Allah di tempat ini karena Al-Qur'an. Semoga kita semua selalu bersama Al-Qur'an baik di masa hidup kita, kematian, dan nanti di akhirat kita selalu bersama dengan Al-Qur'an. Diketemukan kita dengan orang yang membawa Al-Qur'an, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ditakdir bisa melihat kepada zat yang menurunkan Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sedaya, wau sonten wonten sing tangket Pak Rizal nggih, tangket surat tentang surat Al-Mulk ngoten nggih. Emang kita orang-orang di antara kita itu ada yang melazimkan, yang membiasakan membaca surat Yasin, ada yang membiasakan surat Al-Mulk. Jadi kenapa kita itu kok sering membaca surat Al-Mulk? Memang kula namung maosaken yang ada di dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Qurtubi. Suratul Mulk makkiyatun fi qaulil jami' wa tusamma al-waqi'ah wal munjiyah. Surat Mulk itu diturunkan di Mekah. Jadi ngeten. Ada surat niku makiyah, ada madaniyah. Lek makiyah itu berarti diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kalau madaniyah itu diturunkan setelah Nabi hijrah, meskipun itu turunnya di Mekah. Jadi makiyah dan madaniyah itu bukan berdasar tempat turun, tetapi berdasar waktu. Waktu ketika Nabi itu masih di Mekah, belum hijrah, itu nanti ayat yang turun namanya makiyah. Kalau yang sudah sesudah Nabi hijrah itu namanya madaniyah. Nah, itu nanti para ahli tafsir juga memberikan ketika menafsiri surat-surat itu juga melihat kepada waktu turunnya. Itu juga berpengaruh kepada tafsirnya. Misalkan untuk ayat-ayat yang menunjukkan perang, itu biasanya tidak diturunkan sebelum Nabi hijrah, dan atau sebaliknya. Jadi ada beberapa hal yang jelas waktu itu juga berpengaruh kepada tafsir dari sebuah ayat. Terus kemudian surat Al-Mulk itu disebut juga sebagai Al-Waqiyah, yang menyelamatkan atau pelindung, Al-Munjiyah juga yang menyelamatkan. Wa ya 30 ayah. Dan surat Mulk itu ada 30 ayat. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi an Abi Abbas qol daraba rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Ada seorang laki-laki dari para sahabatnya Nabi yang beliau itu membangun sebuah perkemahan. Di perjalanan biasanya kan gawe kemah. Kayak saat ini kan perjalanan ngantuk mandek di hotel. Ya, apes-apes sih hotel Muslim masjid. Hotel Muslim. Lah, dia membangun perkemahan di satu tempat yang tidak tahu ternyata tempat itu adalah kubur. Jadi ono kuburan di sore tempat yang dipakai membangun perkemahan itu.
wa wala yahsibu annahu qabrun faidan qabru insanin yaqra'u suratul mulk. Di situ ada kuburan seseorang yang dibacakan di atasnya surat mulk hatta khatamah, sampai khatam. Terus kemudian Nabi SAW bersabda ya fa'ata an-nabi, kemudian orang itu sowan kepada Nabi, terus bercerita, ya Rasulullah, darabtu khibai ala qabrin, wahai Rasul, saya mendirikan sebuah kemah di atas kuburan. Wa ana la ahsibu annahu qabrun, saya tidak mengerti bahwa itu ternyata adalah kuburan. Ternyata di situ ada orang yang membaca surat mulk sampai khatam. Bagaimana pendapat panjenengan? Nah, terus Kanjeng Nabi menjawab, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min adzabil qabri. Bahwa surat mulk itu merupakan pencegah dan yang menyelamatkan dari azab kubur. Qol haditsun hasanun gharib. Wa an qol Rasulullah SAW, wadittu anna tabarakalladzi biyadihil mulk fi qalbi kulli mu'min. Dan zakarahu at-Ta'labi. Kanjeng Nabi menyatakan bahwa ketika tabarakalladzi biyadil mulk itu ada di dalam hatinya seorang mukmin. Dia dalam hatinya tidak wongku apal surat mulk, nanti apal. Dan atau dibacakan surat al-mulk kepada ahli kubur. Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa thalathun ayatan syafaat li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah. Bahwa ada satu surat dalam Al-Qur'an yang itu isinya adalah 30 ayat yang itu memberikan syafaat kepada seorang laki-laki sampai orang itu dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat. Wa adkhalathu al-jannah, dan surat itu menjadi lantaran bagi orang itu diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga, yaitu wahya suratun tabarok, yaitu surat tabarok atau surat mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk. Terus ono sing ngomongi surat mulk iku angel, apa kan mulak. Suratnya mulak. Jadi surat tabarok atau surat mulk. Terus wa qala Ibnu Mas'ud idza wutiya al-mayit fi qabrihi fayu'ta min qibali rijlaihi. Ketika seorang mayit itu dimasukkan di dalam kuburnya, itu nanti akan datang kepada mayit tersebut malaikat. Terus kemudian surat itu berkata, laisa lakum alaihi sabil, kamu tidak punya arah masuk lewat sini. Jadi lewat isor didandangi, tidak bisa kamu masuk lewat sini. Fa innahu kana yaqum bi suratil mulk, fa innahu kana yaqumu bi suratil mulk ala qadamaihi. Jadi surat mulk itu menghalangi malaikat itu melalui arah telapak kakinya. Terus kemudian summa yu'ta min qibali rosi, dari arah atas, ganti kok isor gak kena teko arah dhuwur. Fa yaqul lisanuh, terus lisannya berkata, laisa lakum alaihi sabil, kamu tidak punya jalan masuk ke sini. Innahu kana yaqra'u bi suratul mulk, karena dia itu membaca surat mulk. Tsumaqal ya almani ahmin adzabillah, kemudian Kanjeng Nabi berkata, hiya almani ahmin adzabillah, bahwa surat mulk itu merupakan yang mencegah seseorang dari azabnya Allah. Wa ya fit Taurah suratul mulk, di Taurat pun disebutkan ada satu surat namanya surat mulk. Man qara'aha fi lailatin, orang yang membaca surat mulk pada malam hari, faqad aktsara wa atyab, maka itu sangat bagus, ya, sangat baik, sangat banyak kebagusannya. Diriwayatkan lagi, annaman qara'aha kullalatin lam yadurruhu al-fattan, orang yang membaca surat mulk pada malam hari tidak akan terkena fitnah. Itu nggih. Nah niku jawaban atas pertanyaan kenapa kita kok membaca surat mulk untuk orang
meninggal. Ini bagus misalkan kita punya saudara, kita bacakan surat Mulk ketika meninggal. Atau ya kita sendiri rutin membaca surat Mulk. Atau ngapalno surat Mulk. Lek diwaca bendina nggih apal. Cara gak apal mulai bulet ya pantes jenenge surat Mulk. Pun niku niki sangat panjang kalau kita membaca tafsirnya. Kula meneruskan dari apa yang kita sampaikan pada malam sebelum niki nggih, malam apa? Saiki malam apa iki? Oh, Jumat. Berarti malam Selasa winganane masih membahas masalah napa takbiratul ihram. Takbiratul ihram napa ikram? Takbiratul ihram pakai ha. Ha nggih. Takbiratul ihram, ha mun sampai keliru. Nggih. Oh nggih. Nika sempat di-share kali Mbah kali sapa jenenge Pak Wo nggih, kali Pak Wo tentang napa kesalahan. Jadi ketika Syekh Ali Jabir semoga Allah mengampuni, kita bacakan nggih Fatihah kepada beliau. Beliau merupakan ahli Quran, orang yang ahli Quran dan sudah banyak jasanya kepada umat. Semoga diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya, diterima di sisi Allah, diberikan tempat terbaik di sisinya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa kulli amwatil muslimin khususan ulama'uhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niko sempat di-share tentang kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca basmalah atau al-fatihah secara lengkap. Basmalahnya itu sering keliru pada hak yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Him niku ha, sanes ha. Jadi kudu ha ada desisnya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Khim nggih, irrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khim. Kudu tetap seperti itu. Biasanya yang tidak sama, yang pertama ha, yang kedua jadi ha. Nah, ini salah. Betul nggih. Nah, ini makanya kudu kita terus belajar. Nah, nanti kapan-kapan di tasfih masing-masing untuk belajar Fatihah. Untuk takbir yang terakhir bahwa masalah masalah ini berdiri. Takbir kemarin yang kita sebutkan yang terakhir niku bahwa yang diperbolehkan membaca ketika takbir itu adalah baca dengan ta'rif ma'rifat, jadi isim ma'rifat. Allahul Akbar itu boleh. Bukan Allahu Akbar tapi Allahul Akbar itu boleh, tetapi itu khilaful afdol, enggak bagus, kurang baik. Atau ya juzu al-ityan bi sifatin aw sifataini min sifatillahi ta'ala fayaqul Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Nah, itu tambahin. Itu Allahur Rahmanur Rahimu Akbar itu boleh. Tapi itu khilaful afdol. Tidak bagus. Panggah paling baik adalah Allahu Akbar. Nah, ditambah seperti itu tidak baik. Sebentar begini. Kembali lagi kemarin ada yang saya menyampaikan
yang saya baca di sini, ada mumat di alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alifat. Tidak membaca alifnya lafaz jalalah lebih panjang daripada 7 alif. Jadi 14 harokat. Nah, guru saya pernah menyatakan begini, ketika ada kitab yang menyatakan begitu, itu perlu beliau adalah ahli Quran, sangat ahli Quran, juga ahli fikih. Beliau menyatakan itu ada kemungkinan bukan sab'u alifat tapi sab'u harokat. Jadi bukan 7 alif tapi 7 harokat. Tetapi khusus untuk takbiratul ihram itu tetap harus 2. Karena itu yang wajib. Untuk yang sunnah tidak apa-apa sampai 7. Tapi kalau yang wajib kayak membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama itu tidak lebih dari 2 harokat. Jadi Allahu Akbar itu yang paling bagus seperti itu. Tapi misalkan dia tetap membaca panjang, itu tidak lebih dari 7 harokat. Nah, 7 harokat bukan 7 alif. Karena kalau 7 alif itu 14 harokat. Jadi tidak pernah diketemukan bacaan mat yang paling panjang lebih dari 7 harokat. Jadi, sedangkan untuk jalalah itu alifnya panjangnya adalah cuma 2. Aturan cuma 2 karena itu adalah mat tobi. Mat tobi itu cuma 2. Pun ini sing berkaitan kali takbir. Yajibu alal ajiz anit takbir bil arabiyah at-ta'allum. Wajib bagi orang yang tidak mampu mengucapkan kalimat takbir dengan bahasa Arab, wajib untuk belajar. Wis jan belas gak roh muni Allahu Akbar gak iso belas pokoknya. Itu wajib untuk belajar. Dan sebelum fa illam yastati wa khafa khurujal waqti tarjamaha bilughati. Kalau dia tidak mampu belajar dan waktunya sudah begitu mepet sampai akan keluar waktu, maka boleh diterjemahkan dengan bahasa mereka. Jadi misalkan tas mlebu Islam misalkan asari jam 3, mlebu Islam jam 3 kurang 10 menit. Ayo belajar apa jenenge takbir. Allahu Akbar gak iso wangel wis wailate blas gak iso. Wis sementara bunyinya diterjemah itu boleh. Hanya itu tok yang boleh. Di dalam keadaan ikhtiar ya gak oleh terjemah. Qarnun niyati bitakbir harus membarengkan kalimat niat dengan takbir. Jadi takbir di dalam hati mbek ngrentek niat. Nah, gampang pangel kira-kira ngrentek niat iki. Gampang nggih. Gampang wong ngrentek ana wong klambine gak pantes senang so atine klambi gak tepak. Cepet to. Nah, berarti yes ngono iku lho. Dadi ngrentek itu seperti itu. Ngrentek itu pokoke atine iki ngomong niat salat zuhur. Itu namanya ngrentek. Jadi ngrentek misalkan begitu ketok ana wong wedok liwat wayune tapi jero atine wis ngrentek jenenge. Nah, itu ngerentek. Ya seperti itu bahasa niat itu seperti itu di dalam hati. Wastihdaru kemudian yajibu qarnat bit takbir wastihdaruha tafsiran fi jami'it takbir alal mu'tamad. Terus kemudian membarengkan kalimat niat itu, menghadirkan niat itu ada di tafsil. Jadi ada yang mengatakan di seluruh takbir, ada yang mengatakan tidak, asalkan pokoknya masih di dalam takbir. Misalkan ada yang menyatakan bahwa usolli bareng dengan a. Jadi sampai misalkan takbir niatnya itu sampai lillahi ta'ala yo roknya Allahu Akbar itu bareng dengan lillahi ta'ala lah. Itu yang dimaksud dengan membarengkan. Nah, itu yang menurut kaul mu'tamad seperti itu. Nah, kemudian kalau ulama yang mutaakhirun seperti Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi,
itu menyatakan tidak seperti itu. Asalkan menghadirkan niat secara umum di dalam bagian dari niat itu, dari takbir itu sudah boleh. Pokoknya jadinya takbir dia niat itu sudah cukup. Nah. Ar-ruknu ats-tsalits, diingatkan bahwa kenapa sih kita itu kok belajar napa jenenge tentang sholat, tentang rukun, tentang syarat dan seterusnya, itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya adalah fardu ain. Dan belajar sholat itu juga fardu ain, karena kita punya kewajiban, kita masing-masing diwajibkan atau difardukan secara masing-masing untuk melakukan sholat. Maka belajar ilmunya sholat juga fardu ain. Membaca Al-Quran itu secara benar adalah fardu ain. Sedangkan belajar ilmu tajwidnya, di ilmunya duduk teori tajwidnya itu fardu kifayah. Pokoknya siji wis iso di mat tabiin, di mat jaiz, di mat wajib, itu wis roh ngono wis siji sak kelas wis ana sing roh siji wis liyane gugur. Nek ana belas iku dosa kabeh. Nah, iku turu. Pokoke ana cakmat ana sama. Nggih. Ana mat tabii, mat napa mat jaiz, mat silah. Sing gurung ana di kitab jenenge Pak Mat. Nggih. Jadi niku, jadi kembali bahwa kita belajar perkara yang berhubungan dengan sholat, karena sholat itu adalah fardu ain, maka adalah fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya. Sedangkan untuk perkara yang fardu kifayah, ya hukumnya fardu kifayah. Kaya sholat jenazah niku nggih. Ar-ruknu ats-tsalits, rukun yang ketiga adalah al-qiyam 'alal qadir fil fardi. Berdiri untuk yang mampu di dalam sholat fardu. Nah, wala yajibu al-qiyam fil nafilah bal yajuzu al-qu'ud walahu nisful ajr. Tidak wajib berdiri untuk sholat sunnah. Tidak wajib berdiri untuk sholat sunnah. Bal yajuzu al-qu'ud, bahkan diperbolehkan sholat sunnah itu dengan duduk, misalkan sholat riyoyo nggih, sholat riyoyo. Kan napa niku masjid rame ngono alah wis. Ki sholat sunah to? Ya, slungguh ae. Liyane ngadeg lungguh dhewe. Kira apa-apa. Loh, apa ya gak oleh nunggu oleh ngamalno ilmu. Ngamalno ilmu. Berarti ngerti ilmune sholat sunah karo lungguh ki oleh. Nggih. Traweh amun lungguh ya oleh. Arek cilik wis eruh ket dhisik. Arek cilik seru ket dhisik wae traweh lungguh ae. Nah, ini gue. Walahu nisful ajri, dan itu pahalanya adalah separuh. Pahalanya sholat sunnah dengan cara duduk itu adalah separuh. Karena al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Tambah angel, tambah gede ganjarane. Nah, ini wong lek semakin jauh dengan masjid jaraknya, itu nanti semakin banyak pahalanya. Jadi tambah abot tambah gede, tambah abot. Jadi bojone tambah gede, tambah abot. Tambah abot. Walau nisful ajri. Wa kadzalika al-ittija, dan begitu pun juga diperbolehkan sholat dengan tidur. Tidur miring, bukan tidur melumah, tidur miring. Ittija itu tidur miring. Tidur miring ini misalkan, kan tujuannya kan sebenarnya gini. Tujuannya itu adalah sisi depannya itu menghadap ke kiblat. Jadi ketika tidur dalam duduk kan juga tetap menghadap kiblat. Dan tidur menghadap kiblat itu tidur sing miring. Miringnya dadi nengen, sirahe ndek sisi lor. Kayak wong mati nih kalau. Kayak wong ngubur wong mati itu kan ngoten modele. Jadi sirahe ndek sisi lor, memiring ngulon. Nah itu napa jenenge bentuk
salat karo turu ngono maksudnya. Nah, baru kalau sudah tidak mampu salat dengan tidur miring ya berarti melumah. Melumah itu juga dikai bantal sing akeh kirane kok dodone iki iso madhep ke arah kiblat. Nah, tidur miring itu rukuknya gimana? Yo lek iso yo tetap balik nang ini posisi rukuk. Posisi sujud tetap seperti itu. Lek si iso. Lungguh lah gampang nggih, lek turu nggih tambah angel, ya enakan lungguh. Nggih tambah angel lek turu. Pun. Pahalanya seperti apa? Walahu rub'ul ajri, seperapate ganjaran. Nek terus oleh seperapat. Wala juzu al istilqa fin nafilah lil qadir. Bagi orang yang mampu untuk berdiri maka tidak boleh tidur dengan cara turu melumah. Atau dia itu mampu duduk juga tidak boleh tidur melumah. Jadi kalau untuk melumah untuk salat sunnah itu sementara dia mampu untuk berdiri atau duduk atau turu miring maka tidak boleh. Kan sing oleh mek napa lek salat sunnah itu dengan cara duduk atau turu miring. Bon. Mata ya juzu al-qud fi sholat fardi. Kapan diperbolehkan sholat dengan duduk untuk sholat fardu? Nah, ini sing sholat fardu dengan cara duduk. La ya juzu lahu al-qud fil fardi illa idza ajaza anil qiyam. Tidak boleh sholat fardu dengan cara duduk kecuali ketika dia tidak mampu untuk berdiri. Kapan disebut orang itu tidak mampu? Yaitu antal haqahu masyaqqatun syadidatun. Ketika dia kalau melaksanakannya itu dengan cara berdiri, maka dia akan merasakan masyaqqah itu kesulitan yang sangat. Bihaitsu yakhafu minhu mahdzurat tayammum, sekiranya dengan masyaqqah itu masuk dalam kategori alasan-alasan orang bertayamum. Apa? Ziyadati marad, tambahnya sakit. Au bud'i syafa utawa tambah suwe warase. Jadi lek dia itu meksa ngadeg maka lorone tambah nemen. Atau yo sajane gak tambah nemen tapi warase tambah suwe. Meksa ngadeg. Au huduthi syai'nin fahishin fi udwin zahirin, atau nanti ada merembetnya penyakit pada anggota yang sembuh, atau berkurangnya kemanfaatan anggota. Di anggotanya digawe ngadeg tambah asale sikile iki biasa begitu digawe ngadeg malih tambah kemeng ngoten nggih. Nah, itu juga bagian dari alasan orang diperbolehkan untuk duduk. Au kanat masyaqqatun la tahtamilu adah, atau kesulitan itu au kanat masyaqqatun la tuhtamalu adatan, atau sulitnya itu secara umum biasanya tidak akan dimampukan oleh seseorang, gak kuat terus mengikuti sholat ngadeg. Nah, itu ya. Itu akhirnya dengan demikian orang yang seperti itu diperbolehkan sholat dengan cara berdiri. Dengan cara duduk ketika tidak mampu berdiri. Tidak mampu itu batasnya seperti itu. Tapi Imam Romli mengatakan ya juzu lahu ayyajlisa idza lahiqathu masyaqqatun tudhibu al-khusyu'. Batasannya itu pokoknya khusyuknya tadi hilang. Khusyuk ini kan ketika atine kan longgar, ketika tubuhnya merasa enak. Tapi lagi ngadeg misalkan cenut sikile, akhirnya malah gak iso pikirannya gak iso longgar. Jadi ngrasakno lara. Lah ngrasakno lara itu sudah disebut dengan ilang khusyuke. Lah ilang khusyuke ngoten niku
diperbolehkan sholat dengan cara duduk dan seterusnya. Pun itu yang berkaitan kalian masalah apa? Berdiri, rukun yang ketiga yaitu berdiri untuk sholat fardu. Pun kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertanyaan betul. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Pun niku muga-muga pertemuan yang sebentar niki menjadikan bareng dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin diberikan rahmatnya, disehatkan terus oleh Allah, dipanjangkan umur kita, diberkahi juga keluarga dan masyarakat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafis shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.